Coba bayangin, di Kepulauan Maluku yang jauh di sana ada dua kerajaan kembar. Mereka ini duduk di atas harta karun yang bakal mengubah dunia. Ini bukan emas atau permata ya, tapi sesuatu yang aromanya jauh lebih menggoda sekaligus mematikan. Inilah kisah tentang rempah, kekuasaan, dan perlawanan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Bagi orang-orang Eropa, Maluku itu ya harta karun yang harus didapatkan. Tapi bagi orang Ternate dan Tidore sendiri, rempah adalah sumber kehidupan sekaligus sumber kutukan. Kekayaan luar biasa yang mereka punya justru jadi magnet bagi penderitaan terbesar mereka. Ironis kan? Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih pulau-pulau sekecil ini jadi begitu penting di panggung dunia? Jawabannya cuma satu, komoditas yang aromanya bisa tercium sampai ke ujung bumi. Sejak abad ke-15, Kepulauan Maluku itu satu-satunya pemasok cengkeh di dunia, monopoli total. Dan ini bukan cuma bumbu dapur biasa ya, cengkeh itu simbol status, obat, pengawet yang harganya sering kali lebih mahal dari emas. Bayangin aja, segenggam cengkeh waktu itu bisa dipakai buat beli rumah di Eropa. Seluruh benua terobsesi dengan aroma yang datang dari sini. Dari Maluku, cengkeh ini menyebar kemana-mana. Berlayar ke Arab, India, Tiongkok, sampai akhirnya tiba di Eropa. Jaringannya luas banget. Jadi logikanya simpel, siapapun yang pegang kendali akas cengkeh, dialah yang mengendalikan salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Nah, di pusat dunia rempah inilah berdiri dua kekuatan utama, dua kerajaan kembar, Ternate dan Tidore. Dua nama yang selamanya akan terikat dalam persaingan dan sejarah. Hubungan antara Ternate dan Tidore ini, rumit banget. Mereka itu kayak saudara kembar, punya bahasa yang sama, adat istiadat yang mirip. Tapi ya namanya juga saudara, mereka terus-terusan bersaing buat jadi yang nomor satu. Selalu terkunci dalam perebutan kekuasaan. Masuknya Islam jadi game changernya. Dengan menjadi Muslim, para raja Ternate dan Tidore ini nggak cuma berganti gelar jadi sultan, tapi mereka juga mengubah kerajaan mereka jadi kesultanan yang jauh lebih terorganisir. Islam bukan cuma jadi agama, tapi juga jadi alat politik yang ampuh buat diplomasi dan memperkuat posisi mereka. Tapi ya namanya jaga harta karun kan, rahasia kekayaan sebesar ini nggak mungkin bisa disimpan selamanya. Dan bener aja, di awal abad ke-16, dunia luar mulai datang mengetuk pintu. Dan sayangnya, mereka nggak datang dengan niat baik. Begitu bangsa Eropa datang, situasinya langsung makin panas. Mereka nggak buang-buang waktu, langsung pilih kubu. Portugis merapat ke Ternate, sementara Spanyol mendukung Tidore. Ini tuh ibarat menyiram bensin ke api persaingan yang emang udah ada dari dulu. Dan strategi yang mereka pakai itu klasik tapi ampuh banget. Politik adu domba. Atau ya kita kenal juga sebagai divide and conquer. Kekuatan asing ini sengaja memperuncing konflik lokal biar mereka bisa ambil keuntungan sebesar-besarnya. Ternate dan Tidore pun tanpa sadar jadi pion dalam permainan global yang jauh lebih besar dari mereka. Jadi ceritanya makin lama makin runyam, dari yang awalnya cuma dagang jadi aliansi yang penuh intrik, sampai akhirnya puncaknya ada pengkhianatan besar. Tahun 1570, Sultan Hairun dari Ternate justru dibunuh oleh sekutunya sendiri, Portugis. Inilah percikan api yang akhirnya menyulut perang besar. Tapi membunuh seorang sultan itu kesalahan fatal. Karena dari tragedi ini justru bangkit pahlawan-pahlawan legendaris yang namanya akan selalu kita ingat. Kita mulai dari yang pertama, Sultan Ba'abullah. Dia ini putranya Sultan Hairun yang dibunuh tadi. Jadi bisa dibayangkan, dia naik tahta bukan untuk berdamai, tapi untuk menuntut keadilan atas darah ayahnya. Dan hasilnya luar biasa. Di bawah komando Ba'abullah, kekuatan dari 72 pulau bersatu. Mereka melancarkan perang suci yang akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Ini kemenangan yang monumental loh. Salah satu kemenangan terbesar kerajaan Nusantara melawan kekuatan Eropa saat itu. Nah, sekarang kita geser ke pahlawan dari Tidore. Namanya Sultan Nuku. Dia ini simbol perlawanan yang gak kalah hebatnya, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau Ba'abullah itu panglima perang, Nuku ini adalah ahlinya perang laut. Dia itu jenius strategi gerilya di lautan. Selama puluhan tahun dia memimpin perjuangan melawan VOC Belanda. Dengan dukungan penuh dari rakyatnya, Sultan Nuku berhasil menjadikan Tidore sebagai benteng perlawanan yang gak pernah bisa ditaklukkan sepenuhnya.
Oke, jadi setelah semua pertumpahan darah ini, apa sih warisan yang tersisa buat Ternate dan Tidore? Jawabannya, sama seperti sejarah mereka, nggak sesederhana itu. Ya, ceritanya tuh kayak dua sisi koin. Di satu sisi, rempah-rempah bawa kekayaan yang nggak ada tandingannya. Tapi di sisi lain, rempah juga yang jadi penyebab perang, pengkhianatan, dan kehancuran. Rempah membuat mereka kaya raya, tapi juga mengubah tanah mereka jadi medan pertempuran. Dari kisah mereka, kita bisa belajar banyak hal kan? Pertama, kalau kita punya kekayaan alam yang luar biasa, itu pasti bakal menarik perhatian dunia luar. Kedua, perpecahan di antara kita sendiri adalah pintu masuk paling gampang bagi penjajah. Dan yang terakhir, perlawanan yang paling gigih itu biasanya lahir dari rasa keadilan yang terluka. Dan cerita ini nggak berhenti di buku sejarah loh. Warisan Ternate dan Tidore, jejak para pahlawan mereka, itu semua masih hidup sampai sekarang. Menjadi bagian penting dari sejarah bangsa kita dan juga tradisi yang dijaga oleh masyarakat Maluku. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Gimana ceritanya dari pulau-pulau sekecil itu, Nusantara bisa sampai mengguncang dunia? Kisah Ternate dan Tidore adalah bukti nyata betapa besar peran dan kekuatan nenek moyang kita di panggung global.